Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini kita akan lanjut latihan soal CASN PETGK Jabatan Teknis Administrasi Perkantoran. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go. Soal nomor 1. Yang merupakan bagian dari proses perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah A. Mengatur jadwal rapat, B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang, C. Menyusun laporan keuangan bulanan, D. Mengelola inventaris kantor, E. Mengatur fasilitas kantor. Jawabannya adalah B. Menyusun rencana strategis dan menetapkan tujuan jangka panjang. Kita lihat pembahasannya. Proses perencanaan melibatkan penyusunan rencana strategis dan penetapan tujuan jangka panjang untuk memastikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A kurang tepat karena hanya bagian kecil dari proses perencanaan manajemen perkantoran. Kemudian opsi C bukan bagian dari proses perencanaan melainkan proses monitoring dan evaluasi. Sedangkan opsi D dan E adalah proses pelaksanaan hingga pengorganisasian di perkantoran. Next. Soal nomor 2. Salah satu teknik pengendalian yang umum digunakan dalam manajemen perkantoran adalah A. Penetapan anggaran tahunan, B. Penyusunan rencana pemasaran, C. Penilaian kinerja karyawan, D. Pengaturan jadwal kerja, E. Pengembangan produk baru. Jawabannya adalah C. Penilaian kinerja karyawan. Kita lihat pembahasannya. Penilaian kinerja karyawan adalah teknik pengendalian yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan, memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Kalau dari opsi jawabannya, opsi A ini bukan termasuk teknik pengendalian, melainkan proses pengesahan. Kemudian di opsi jawaban B termasuk dalam proses perencanaan strategis. Kemudian opsi D merupakan bagian dari perencanaan operasional dan opsi E bagian dari inovasi berkelanjutan. Next. Soal nomor 3. Untuk meningkatkan efisiensi kerja, perusahaan dapat melakukan A. Mengurangi penggunaan teknologi baru, B. Mengurangi pelatihan karyawan, C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan, D. Menunda pengadaan peralatan baru, E. Mengabaikan umpan balik dari karyawan. Jawabannya adalah C. Mengoptimalkan proses kerja dan mengurangi pemborosan. Kita lihat pembahasannya. Meningkatkan efisiensi kerja melibatkan pengoptimalan proses kerja dan mengurangi pemborosan sumber daya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit. Opsi A berdampak pada menurunnya efisiensi operasional. Kemudian opsi B dapat menyebabkan keterampilan dan pengetahuan karyawan akan tertinggal yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas kerja. Kemudian opsi D dapat meningkatkan waktu produksi dan menurunkan kualitas hasil. Dan opsi E akan menimbulkan turunnya motivasi dan kepuasan kerja. Next. Soal nomor 4. Salah satu tantangan dalam manajemen perkantoran adalah A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional, B. Mengurangi biaya operasional dengan menambah karyawan, C. Menghindari penggunaan teknologi baru, D. Menyusun laporan keuangan tanpa analisis, E. Menyederhanakan struktur organisasi tanpa analisis. Jawabannya adalah A. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional. Kita lihat pembahasannya. Menjaga keseimbangan antara tugas administratif dan operasional adalah tantangan penting dalam manajemen perkantoran untuk memastikan bahwa semua aspek organisasi berjalan dengan efisien. Kita lihat dari opsi B. Hal ini akan menyebabkan pembengkakan dari biaya penggajian SDM dan malah akan mengurangi efisiensi biaya operasional. Kemudian opsi C
menyebabkan ketertinggalan dalam persaingan, produktivitas, dan motivasi karyawan jadi menurun. Dan opsi D dapat menyebabkan kesalahan strategis, kekeliruan dalam menilai risiko, hingga kehilangan kepercayaan investor. Kemudian di opsi E akan menimbulkan ketidakjelasan dalam tanggung jawab hingga kesulitan dalam manajemen kinerja. Next. Soal nomor 5. Dalam pengorganisasian, penjadwalan berarti A. Menentukan anggaran untuk setiap departemen, B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek, C. Menyusun laporan bulanan, D. Mengelola inventaris kantor, E. Menyusun kebijakan perusahaan. Jawabannya adalah B. Mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek. Kita lihat pembahasannya. Penjadwalan adalah proses mengatur waktu untuk pelaksanaan tugas dan proyek, memastikan bahwa semua kegiatan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kita lihat opsi jawabannya. Opsi A termasuk ke dalam proses perencanaan keuangan. Kemudian opsi C merupakan bagian dari pemantauan kinerja. Opsi D termasuk dalam manajemen inventaris. Dan opsi E termasuk bagian dari proses pengembangan kebijakan internal. Oke guys, jadi itu dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.